Sintayong jawab permintaan publik tanah air soal perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong merespons pertanyaan publik tanah air soal masa depannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia masih tanda tanya. Usai membawa timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong mengaku sudah mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Pernyataan tersebut disampaikan pelatih 53 tahun tersebut ke media asal Korea Selatan Sportskhan. Tentu publik pun langsung riuh usai pernyataan tersebut. Publik pun langsung meminta Sintayong mendapatkan perpanjangan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, kontrak Sintayong bakal berakhir pada Juni 2024. Sementara itu, bola panas kontrak Sintayong berada di tangan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Erick Thohir saat ditanya awak media mengaku bahwa kontrak Sintayong tergantung pada hasil di Piala Asia U23. Sintayong pun menjawab permintaan publik soal perpanjangan kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia. Kepada salah satu media Korea Selatan, Sintayong mengaku berterima kasih kepada seluruh pihak, termasuk penggemar timnas Indonesia atas dukungan selama Piala Asia. Dirinya masih belum bisa berbicara lebih lanjut soal masa depan sebagai pelatih timnas Indonesia. Sintayong masih fokus untuk menggapai target timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23. Belum pernah persembahkan trofi, tetapi catatkan sejarah untuk Indonesia. Meski belum pernah mempersembahkan trofi, Sintayong menjadi pelatih pertama dalam sejarah yang sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 3 putaran final Piala Asia. Sintayong berhasil membawa tim nasional beberapa melaju ke babak final turnamen internasional. Namun sampai saat ini Sintayong selalu gagal membawa tim nasional meraih gelar juara. Hal ini terjadi pada saat timnas Indonesia senior berhasil tampil hingga babak final Piala AFF. Namun pada laga tersebut timnas Indonesia kalah agregat dari Thailand. Setelah itu Sintayong kembali gagal mempersembahkan trofi untuk timnas seusai gagal di Piala AFF U23 2023. Kegagalan itu memperpanjang catatan Sintayong yang belum berhasil mempersembahkan trofi untuk tim nasional, baik dari kelompok usia hingga senior. Namun di balik kegagalan Sintayong dalam mempersembahkan gelar juara, terdapat beberapa fakta menarik soal dia yang berhasil mencatatkan sejarah untuk Indonesia. Fakta menarik Sintayong yang patut diberi apresiasi meski dia belum bisa memberikan trofi untuk tim merah putih di ajang internasional. Namun dia sukses menorehkan prestasi luar biasa untuk Indonesia dengan membawa 3 kelompok timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Kepastian ini didapatkan setelah timnas U23 Indonesia berhasil mengunci posisi puncak klasemen akhir grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Keberhasilan ini membuat timnas U23 Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dengan begitu, momen ini menjadi kali pertama timnas U23 Indonesia dipastikan lolos. Sintayong memang secara perlahan tetapi pasti bisa menunjukkan perkembangan timnas Indonesia di tangannya. Bukan hanya timnas U23 Indonesia yang dibawa ke Piala Asia, tim senior juga berhasil catatkan sejarah. Timnas Indonesia dipastikan sukses dengan lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengakhiri penantian panjang selama 15 tahun. Sintayong berhasil melengkapi catatan sejarah dengan membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Asia U20. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke Piala Asia U23 setelah mengalahkan Turkmenistan dengan skor pada laga pamungkas grup K kualifikasi Piala Asia U23. Bertanding di Stadion Manahan, Solo,
Timnas Indonesia U23 mencetak gol melalui aksi Ivar Jenner dan Pratama Arhan. Kedua gol itu mengantarkan Timnas U23 mencetak sejarah untuk lolos pertama kali ke Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024 dengan status juara grup K setelah mengoleksi 6 poin. Lantas, apa saja kunci kemenangan Timnas Indonesia atas Turkmenistan? Keberhasilan Timnas Indonesia U23 dalam mengalahkan Turkmenistan tak bisa dipisahkan dari peran gemilang pemain belakang. Trio Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Elkan Bagot tampil gemilang menjaga area pertahanan. Mereka sukses mematikan pergerakan dari trio penyerang Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 tampil dominan dalam laga melawan Turkmenistan. Sepanjang pertandingan, skuad Garuda Muda tercatat menguasai 71% penguasaan bola. Timnas U23 juga bermain dengan tempo yang baik. Ketika dalam kondisi bertahan, hampir semua pemain turun membantu pertahanan. Adapun saat melakukan serangan, hampir semua pemain di berbagai sisi ikut ke depan. Skenario ini ternyata cukup merepotkan Turkmenistan. Timnas Indonesia U23 layak meraih kemenangan karena tampil agresif di lini depan. Skuad asuhan Sintayong itu tercatat melepaskan 12 tembakan ke gawang Turkmenistan. Dari jumlah tersebut, 7 diantaranya tendangan mengarah ke gawang Turkmenistan. Lini serang Timnas U23 tak bergantung pada satu pemain saja.